Saya bilang pada dia, Bapak bagus menyanyi, tapi bagus khotbah aja. Sebenarnya begitu saya ngomong sama dia, tapi dia kayaknya balas dendam sekali sama saya. Haleluya. Selamat malam jemaat terkasih, Shalom. Ya, kami sekeluarga adalah sahabat dari Bapak Pendeta Honi dan keluarga, dan saya bersyukur kalau malam hari ini kami boleh ada di tempat ini. Sebetulnya kedatangan kami untuk menghadiri wisuda anak kami nomor 2. Dia waktu dia untuk saya ini adalah satu kesempatan yang luar biasa. Waktu dia di wisuda S1, saya boleh hadir, dan ketika dia bilang bahwa dia di wisuda tanggal 23 Mei untuk S2-nya, saya bilang waduh, kemungkinan mama tidak bisa hadir. Kenapa saudara? Karena saya dinyatakan oleh dokter terkena kanker payudara dengan stadium 3B, dan kemudian kalau waktu itu saya dikatakan oleh dokter saya harus melakukan 18 kali kemoterapi setiap minggu, dan saya pikir kalau saya melakukan itu saya akan selesai di bulan Juni gitu. Jadi wah, nggak mungkin saya bisa pergi. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus itu baik banget, dan dia mempertemukan saya dengan seorang dokter dan memakai sistem yang baru, sehingga saya melakukan kemo dengan sistem yang baru hanya 1 bulan 1 kali, sehingga saya pikir oh saya bisa pergi gitu. Kemarin waktu saya sebelum berangkat saya melakukan kemo, dan saya pulang lagi saya baru kemo lagi. Saudara, sampai hari ini saya sudah melakukan penyinaran 40 kali, radiasi 40 kali, dan kemoterapi 6 kali. Tetapi setelah saya divonis dokter dan melakukan semua itu, saya nggak pernah mengeluh sama Tuhan, saudara. Saya berani bersaksi, ini adalah mimbar Tuhan yang kudus. Aku nggak pernah mengeluh buat Tuhan. Aku nggak pernah tanya kenapa Tuhan gitu. Malah setelah jadi orang Kristen, aku mengalami ini, itu, dan ini dan sebagainya. Tetapi justru saya mengucap syukur, saudara. Amin. Karena apa? Setelah saya kena penyakit ini, setelah saya mengenal Tuhan Yesus. Karena kalau saya belum mengenal Tuhan, kemudian saya kena sakit penyakit ini, yang jelas pasti seluruh keluargaku, mereka belum kenal Tuhan Yesus, saudara. Mereka akan membawa saya ke berbagai pengobatan alternatif. Amin. Tetapi semua itu saya tolak dalam nama Tuhan Yesus, karena saya percaya bahwa di dalam Tuhan Yesus ada pengharapan. Tidak cuma pengharapan, tetapi dalam Yesus Kristus Tuhan ada kepastian. Amin. Berkat Tuhan Yesus. Dan saya percaya bahwa bilu-bilu Tuhan Yesus sudah menyembuhkan aku. Amin. Dan saya percaya, dan ini saya perkatakan setiap hari, setiap saat, saudara. Karena kadang-kadang di dalam masalah kita, di dalam kesulitan kita, iblis datang untuk mengintimidasi. Ketika kita dalam kesulitan, iblis mudah sekali masuk untuk menggoncangkan iman percaya kita. Amin. Karena itu ketika iblis mulai mengintimidasi saya, dia bilang, mana lu udah melayani Tuhan, mana udah ke dokter, udah penyaran 40 kali, udah bla bla bla, mana penyakit itu tetap ada, tetap keras aja, belum bisa untuk dioperasi. Dan mulai iblis mengintimidasi. Saat itu saya kemudian mulai berpikir, dan saya bilang ini, iblis, engkau keluar dari pikiranku. Kau tidak punya hak untuk mengintimidasi aku, karena aku percaya bahwa biru-biru Tuhan Yesus sudah menyembuhkan aku, dan aku percaya dosaku sudah diampuni dan penyakitku sudah disembuhkan, dan aku percaya bahwa Engkau Tuhan datang kepadaku untuk memberi hidup dan hidup dalam kelimpahan. Dan setiap saudara iblis mengintimidasi, aku mulai mencari, memperkatakan firman yang mempunyai kuasa itu, bahwa aku sudah sembuhkan, bahwa Yesus itu baik, bla bla, dan semuanya, sampai damai sejahtera dan sukacita kembali. Amin, saudara. Karena untuk saya, saudara, nggak gampang untuk mengatakan bahwa saya tidak akan menukar apapun dengan Tuhan Yesus, termasuk kesembuhan. Kalau Tuhan mau, loh, hari ini ketika Pak Oni berdoa aku sembuh. Amin. Kalau Tuhan mau, Tuhan izinkan ketika aku bernyanyi, ketika aku berdoa aku juga sembuh. Tetapi kalau Tuhan juga mengizinkan aku semua ini, seperti dikatakan Pak Oni, aku tahu bahwa ada pekerjaan Tuhan akan dinyatakan dalam hidupku. Karena pertama kali aku dengar aku divonis dokter, saya nggak berani cerita buat saudara-saudaraku, apalagi buat mamaku. Saya pikir, apa kata mereka gitu ya, kalau aku udah melayani Tuhan tapi masih begini.
sebaliknya saudara, ketika mereka melihat, pertama saya mencoba membunyikan sakitku ini, tetapi Tuhan gak izinkan saudara, karena dia membesar sekali, dan sekarang ini udah kecil saudara. Tanganku tuh bengkak saudara, gak bisa angkat tangan, dan mengerikan sekali. Dan ketika mereka melihat itu, mereka ketakutan. Dan biasanya saudara, ketika ada anak saudara, siapapun yang sakit, keluarganya biasanya mau disuruh apa aja. Karena itu ketika mereka melihat aku begini, saya bilang gitu, kalau gitu mama, semua kakakku, mari kita doa supaya Tuhan buka jalan. Dan aku panggil mereka semua, dan aku berdoa tentu di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka amin, amin, amin. Dan saudara, mereka, kalau aku diizinkan seperti ini, kemudian mereka melihat step by step bagaimana Tuhan menolong aku, tidak hanya dalam kesembuhan ini, dalam fisikku, tetapi mereka juga melihat bagaimana Tuhan menyiapkan biaya demi biaya untuk kami berobat. Dan mulai hari itu saudara, kalau sekarang ada ibadah di rumahku, di rumah kami berdua saudara, mereka biasanya cuma sibuk di luar nanti, atau beragak telat datang supaya mereka datang ibadah udah kelar, mereka tinggal makan. Tetapi mulai hari itu saudara, mereka duduk diam dan mereka boleh mendengar firman Tuhan. Kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan tentang apakah mereka akan diselamatkan atau tidak, bukan urusan saya saudara. Yang penting mereka dengar firman Tuhan, karena keselamatan itu adalah hak Tuhan Yesus. Kalau aku boleh diselamatkan Tuhan, itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Amin. Dan saudara, Pak Honi kemarin juga bilang bahwa Tuhan itu sungguh baik kepada saya. Harusnya aku ada di rumah sakit, kemudian aku kata dokter akan begini, akan begitu, akan begini. Tetapi karena kemurahan Tuhan, karena aku mengimani bahwa aku sudah sembuh, aku mengimani dengan iman bahwa aku sudah menerima kesembuhan itu, maka aku berjalan, maka aku bertindak, maka aku hidup bahwa aku sudah sembuh. Sehingga pada siang hari, malam hari ini, aku bisa ada di tempat ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Saudara, ketika saudara berdoa, ketika saya berdoa, ketika kita berdoa saudara, kalau kita yakin dan sungguh-sungguh, maka saudara akan menerima apa yang doa yang kita doakan. Amin. Ketika saudara ada dalam Tuhan dan Tuhan di dalam saudara, maka ketika kita berdoa minta apa saja, maka Tuhan memberikannya. Amin saudara. Saya akan sebuah pujian yang menguatkan saya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu tak terbatas